Orang ini mempunyai seorang anak yang sejak kecil dirasuk oleh roh jahat atau setan. Dan setiap kali roh jahat itu menyerangnya, anak itu badannya terbanting ke tanah. Badannya berguncang-guncang dan menjadi kejang. Mulutnya berbusa-busa, giginya bekertakan, dan seringkali ia terpelanting dan terguling-guling di tanah. Bahkan terseret menuju ke kolam air atau api untuk dibinasakan. Begitulah yang diceritakan dalam Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya seperti itu? Itu sebabnya dengan latar belakang ini kita mengerti ketika orang ini datang kepada murid-murid Yesus untuk meminta pertolongan agar anaknya itu dipulihkan atau dilepaskan dari kuasa roh jahat. Dan ternyata murid-murid itu tidak berhasil. Murid-murid itu gagal mengusir setan itu. Tentu saja, sekali lagi kesedihan itu berulang kembali. Tentu saja itu merupakan sebuah pukulan lagi yang dialami oleh orang itu. Itu sebabnya ketika Yesus turun gunung dan orang itu datang kepada Yesus meminta pertolongan langsung kepadanya, ia datang dalam kondisi tidak begitu yakin lagi bahwa Yesus mampu berbuat sesuatu. Ia datang dalam kondisi tidak begitu yakin kali ini akan ada perubahan. Itu sebabnya dia berkata, "Jika engkau dapat melakukan sesuatu, tolonglah kami." Ia sudah menjadi grogi, menjadi ragu dan bimbang, sehingga dia membungkus kebimbangannya itu dengan perkataan, "Jika engkau dapat," if you can. Orang ini mengalami keraguan. Pukulan demi pukulan yang ia alami dalam hidupnya membuat dia tidak yakin lagi pada kehidupan ini, tidak yakin lagi pada sesuatu yang baik, tidak yakin lagi akan ada perubahan, dan seterusnya. Ia menjadi grogi. Tetapi saya yakin perasaan ini bukan monopoli orang ini saja. Perasaan ini kita kenal baik, bukan? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya atau bahkan mungkin sedang mengalaminya. Kita mengalami grogi, kita mengalami tidak yakin lagi bahwa hidup ini baik, tidak yakin lagi bahwa Tuhan itu baik dan mampu menolong kita. Mengapa? Oleh karena kejadian buruk demi kejadian buruk yang berulang. Oleh karena kegagalan demi kegagalan yang susul menyusul. Oleh karena kekecewaan demi kekecewaan yang terus berulang. Oleh karena rasa sakit demi rasa sakit yang susul menyusul. Oleh karena kita terpukul berkali-kali. Akibatnya, kita tidak yakin lagi, kita tidak percaya lagi, kita menjadi grogi, termasuk tidak percaya lagi kepada Tuhan, kebaikan, dan kuasa-Nya. Salahkah orang menjadi grogi seperti orang ini? Salahkah kita menjadi grogi dalam kehidupan kita ini?
Salahkah kalau karena kejadian buruk demi kejadian buruk kita meragukan Tuhan dan kasih-Nya dan kuasa-Nya? Saya tahu banyak orang yang merasa bersalah atas kegrogiannya, merasa bersalah karena orang lain menudingnya sebagai tidak beriman, merasa bersalah karena orang lain menghakiminya sebagai orang yang lemah imannya, merasa bersalah oleh karena diri sendiri juga menuduh bahwa kita ini tidak beriman, dan itu sebabnya Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak menolong aku karena aku lemah imanku. Tuhan tidak menolong aku karena aku tidak percaya padanya. Tetapi benarkah Tuhan tidak menolong karena kita tidak percaya? Benarkah Tuhan tidak menolong karena kita grogi dan meragukan dirinya? Cerita tentang orang ini di Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29 menyingkapkan dua kebenaran ini. Yang pertama, Tuhan itu peduli pada orang yang grogi. Tuhan tidak menghakimi, Tuhan tidak memarah-marahi, Tuhan tidak menudingnya sebagai orang yang lemah imannya. Tuhan hanya membangunkan kesadarannya akan keraguan yang melumpuhkan ia itu. Tuhan hanya berkata kepadanya, "Katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan, kamu sedang menghirup udara yang pengap di ruangan ini, udara kebimbangan. Ayo keluar, hiruplah udara segar, kepercayaan. Tuhan peduli pada orang yang grogi. Yang kedua, Tuhan itu peduli pada orang yang jujur pada kegrogiannya, yang jujur pada kebimbangannya. Orang ini begitu ia sadar, ia berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Bagi saya, ungkapan ini seperti sebuah pengakuan iman. Tetapi pengakuan iman yang unik, sebab di satu sisi mengungkapkan kepercayaan, aku percaya, tapi di sisi lain mengungkapkan ketidakpercayaan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebuah pengakuan iman yang unik, bukan? Percaya dan tidak percaya, pengakuan iman yang otentik, pengakuan iman yang jujur. Tuhan peduli pada kejujuran. Tuhan peduli pada orang yang jujur akan kebimbangannya. Oleh karena itu, jikalau saat ini Anda ataupun saya sedang mengalami kebimbangan itu, rasa grogi seperti orang ini, jangan bergantung pada apa kata orang kepada kita. Karena manusia punya kecenderungan untuk hanya menghakimi. Jangan bergantung pada tuduhan orang bahwa kita ini lemah imannya, kita ini tidak beriman lagi kepada Tuhan. Jangan bergantung pada apa kata orang, apalagi tergoda untuk menjadi berpura-pura kita ini beriman, padahal tidak.
Tetapi juga jangan bergantung pada tuduhan dari dalam hati kita sendiri yang mengatakan bahwa aku ini imannya lemah. Itu sebabnya Tuhan tidak menolong aku. Tuhan meninggalkan aku karena aku ini tidak percaya kepadanya. Lalu kita makin terpuruk dan dilumpuhkan oleh kebimbangan itu. Jangan. Tetaplah datang pada Yesus. Yesus berbeda dengan siapapun. Tetaplah datang padanya sebab Ia menerima kita apa adanya. It's okay datang pada Yesus. It's okay not to be okay. Datanglah pada Dia. Yesus itu peduli pada orang yang grogi, dan Yesus itu peduli pada orang yang jujur bahwa dia grogi. Yesus itu paling tahu menangani orang yang sedang grogi. Petrus itu muridnya yang pernah berjalan di atas air dengan iman yang kuat. Tetapi ketika gelombang laut itu membuat dia cemas, gelombang laut itu membuat dia grogi, dia pun tenggelam. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Yesus membiarkan Petrus tenggelam? Tidak. Dia mengulurkan tangan dan menolong Petrus yang grogi itu. Sama seperti orang ini juga. Kisah ini berakhir dengan Yesus menolong dan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu. Artinya, pertolongannya tidak ditentukan oleh kita grogi atau tidak grogi. Pertolongannya ditentukan oleh kepeduliannya kepada kita. Oleh karena itu, dalam kondisi bimbang dan grogi sekalipun, tetaplah dekat, tetaplah datang pada Yesus, sebab Dia peduli. Tuhan, ketika langit tampak gelap, awan menggumpal tebal, tak nampak secercah pun cahaya sang surya, bagaimana kami tidak bimbang? Kami datang kepadamu dengan membawa keraguan dan kebimbangan yang mencekam ini. Awan gelap memang menghalangi pandangan kami, namun kegelapan tak pernah menggelapkan pandanganmu. Kami tak melihatmu, namun matamu tak pernah lepas dari melihat kami. Kepadamu, jiwa yang bimbang ini lari mengungsi, seraya berteriak, "Kami percaya, tolonglah kami yang tidak percaya ini." Lalu, kembali kami berteduh dalam sunyi dan menyadari Engkau peduli. Amin.